Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi yang menonton video ini. Selamat datang di pembelajaran IPS, yaitu video pembelajaran IPS ini setara dengan SMP ataupun MTS. Di kali ini, video ini kita akan membahas materi mengenai modul 1, itu tentang Indonesia Kaya. Di hari ini kita akan membahas di modul yang pertama. Oke, tema hari ini itu Indonesia Kaya. Di modul yang pertama ini kita akan membagi dua unit. Yang pertama itu ada unit 1 tentang alam Indonesiaku, dan unit kedua tentang flora dan fauna di Indonesia. Nah, kajian yang dibahas di unit 1 di alam Indonesiaku itu ada 4 kajian. Yang pertama itu tentang iklim, yang kedua itu tentang kondisi geologis, yang ketiga bentuk rupa bumi, dan yang keempat lahan. Sedangkan untuk unit kedua itu flora dan fauna di Indonesia, yang dibahas itu yang pertama itu jenis sumber daya alam, yang kedua itu persebaran flora dan fauna. Tujuan yang diharapkan setelah belajar dari modul ini, yang pertama, kita bisa memahami keadaan alam negara Indonesia untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan perilaku cinta tanah air sebagai bentuk rasa syukur dalam praktik ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memahami pengaruh kondisi fisik terhadap kekayaan alam Indonesia. Yang ketiga, mengetahui kekayaan alam Indonesia terutama dalam hal flora dan faunanya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. Yang keempat, menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Oke, kita hari ini kita membahas materi yang pertama itu letak secara astronomis ataupun geografis Indonesia tersebut. Indonesia itu terletak ada dua, itu yang pertama itu Indonesia terletak secara astronomis. Indonesia secara astronomis itu adalah letak suatu tempat di mana dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujurnya. Nah, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan dari posisi secara geografisnya itu Indonesia berada antara dua benua dan dua samudra, yaitu ada benua Asia dan Australia, dan juga samudra Pasifik dan samudra Hindia. Nah, letak geografis itu ditentukan berdasarkan posisi nyata dibanding posisi daerah lainnya. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia tadi. Lalu batas-batas Indonesia berdasarkan letak geografisnya, yang pertama itu sebelah utara itu berada pada Selat Malaka, Malaysia Timur, Laut Cina Selatan. Lalu di sebelah selatannya itu benua Australia, Timur Leste, dan Samudra Hindia. Untuk sebelah timur itu ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Lalu sebelah barat ada Samudra Hindia atau berbatasan dengan negara India secara ya begitulah. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya, kita masuk ke iklim. Indonesia itu memiliki tiga iklim, yaitu iklim tropis, iklim laut, dan iklim muson atau musim. Nah, yang pertama itu iklim tropis. Nah, iklim tropis itu kita jelaskan dulu. Yang pertama, iklim tropis ini kita akan membahas itu bahwa untuk mengingatnya ya, iklim tropis itu ini kan panjang sekali tulisannya. Jadi kita hanya membahas bahwa iklim tropis itu terletak di garis khatulistiwa, lalu bersifat panas, dan menyebabkan daerah itu hanya mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Lalu juga terletak di daerah garis khatulistiwa seperti Indonesia, Kenya, ataupun Brazil. Nah, bisa salah satunya selain itu juga bisa mengalami musim pancaroba, yaitu musim ada perubahan dari kedua musim tersebut. Itu yang dipahami. Jadi iklim tropis itu adalah yang terletak di garis khatulistiwa, lalu bersifat panas,
memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Terletak di Indonesia, Kenya, dan Brazil, dan memiliki musim pancaroba atau ada perubahan dari kedua musim tersebut. Bisa dipahami untuk iklim tropis, sangat gampang kan memahaminya. Kita masuk ke iklim monsoon atau iklim musim. Iklim ini sangat dipengaruhi oleh angin musim. Nah, biasanya periode perubahan angin musim itu ada 6 bulan. Jadi iklim musim terdiri dari dua jenis, yaitu musim barat dan musim timur. Nah, angin musim barat bertiup dari Oktober hingga April, sedangkan yang bersifat basah ya, sehingga mengakibatkan wilayah tersebut mengalami musim penghujan. Sedangkan angin musim timur itu sekitar April hingga Oktober yang bersifat kering dan mengakibatkan wilayah Indonesia mengalami musim kekeringan atau kemarau. Nah, bagaimana cara membedakan iklim musim ini? Iklim musim itu adalah itu yang dipengaruhi oleh musim angin, oleh angin ya, oleh angin musiman. Lalu periodenya itu sekali 6 bulan. Ya. Lalu iklim ini terdiri dua jenis, yaitu ada musim barat daya atau musim barat dan angin musim laut timur. Ya, ini barat, musim timur. Ini dia ya. Dan kalau yang barat itu Oktober sampai April bersifat basah. Lalu untuk yang musim menimbulkan sebuah hujan, sedangkan angin musim timur itu dari April hingga bersifat kering dan mengakibatkan daerah tersebut mengalami musim kekeringan. Gampang kan? Oke, saya bahas kembali. Jadi angin musim atau iklim musim ini adalah itu dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah setiap periode. Jadi periodenya itu sekali 6 bulan. Ya. Biar mudah menghafalnya, saya buatkan seperti ini. Lalu dia terjadi dua jenis, itu ada musim barat dan musim timur. Musim barat ini bersifat basah. Barat basah ya. Dan berada pada periode Oktober-April. Kalau basah berarti dia akan mengalami penghujanan atau hujan. Sedangkan angin timur itu bersifat kering ya, terjadi pada bulan April hingga Oktober, bersifat kering atau kemarau. Nah, kenapa dibilang ada yang bilang bahwa orang awam mengatakan kalau bulannya ada ujungannya berber itu berarti dia hujan. Tidak salah ya. Jadi sebenarnya itu posisi yang sebenarnya yang tepat itu adalah pergerakan angin itu kan berubah-ubah setiap periodenya. Jadi perubahan angin itu akan ada pada di bulan-bulan yang tertentu. Kebetulan dari Oktober sampai April itu bersifat basah, sehingga Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April itu akan mengalami bersifat basah, sehingga daerah tersebut mengalami hujan atau penghujan. Sedangkan di April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober itu akan bersifat kering, sehingga mengakibatkan wilayah tersebut musim kemarau. Nah, kenapa pada ini kemarau katanya? Misalnya di bulan April dan bulan Oktober, di antara bulan April sama Oktober itu merasa tidak kering, malah hujan. Nah, itu akibat dari tingkat tingginya evaporasi suatu daerah tadi. Semakin tinggi tingkat evaporasi, maka akan semakin tinggi juga nanti daerah itu akan mengalami hujan. Paham ya? Kita lanjut ke iklim laut. Iklim laut itu adalah yang terjadi di negara kepulauan. Ya, contohnya Indonesia yang memiliki banyak laut, mengakibatkan terjadinya penguapan air laut, sehingga menjadikan daerah tadi lembab dan curah hujan tinggi. Jadi sangat mudah sekali untuk menghafalnya. Iklim laut itu adalah iklim yang berada pada di negara kepulauan
yang memiliki lautan, banyak laut ya. Nah, hal ini mengakibatkan terjadinya banyaknya penguapan air laut, sehingga udara menjadi lembab dan curah hujan termasuk tinggi. Paham? Kita lanjut. Materi selanjutnya itu kondisi geologis. Nah, letak geologis adalah letak suatu wilayah dilihat dari jenis keadaan batuan yang ada di permukaan bumi dan jalur pegunungan. Secara geologis, Indonesia merupakan daerah pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, lempeng Indo-Australia ini bertuburkan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Pasifik di utara Irian dan Maluku Utara. Wilayah Indonesia juga dilalui oleh jalur 2 pegunungan muda, yaitu Pegunungan Mediterania di sebelah barat dan Pegunungan Sirkumpasifik di sebelah timur. Nah, ini adalah wilayah Indonesia dibagi menjadi 6 wilayah kegempaannya berdasarkan potensi daerah tersebut mengalami gempa. Yang pertama, wilayah 1. Wilayah 1 itu berarti daerah tersebut wilayahnya yang mempunyai potensi sangat rendah untuk mengalami gempa. Nah, meliputi sebagai pulau besar Kalimantan, kecuali Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Lalu wilayah kedua itu berarti daerah tersebut wilayah yang memiliki potensi rendah untuk mengalami gempa, meliputi bagian timur Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi bagian selatan, pantai timur Sumatera, dan pantai utara Jawa Timur dan Madura. Untuk wilayah ketiga, wilayah yang memiliki potensi sedang untuk mengalami gempa bumi, meliputi pantai utara Pulau Jawa, pantai timur pantai timur Sumatera, lalu Sulawesi Tenggara, dan bagian timur Halmahera. Untuk wilayah keempat itu wilayah yang mempunyai potensi tinggi untuk mengalami gempa bumi, meliputi bagian selatan Pulau Jawa dan Maluku. Yang kelima itu wilayah 5 ya, wilayah yang memiliki potensi yang sangat tinggi untuk mengalami gempa bumi, meliputi Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera, dan Irian Jaya. Dan yang keenam, wilayah 6 itu adalah wilayah yang memiliki potensi paling tinggi dan mengalami gempa bumi, memiliki bagian barat Pulau Sumatera, Nusa Tenggara Timur, Ambon, Irian bagian tengah ya. Nah, sehingga wajar pulau bagian Sumatera bagian barat atau Sumatera Barat lah namanya, ataupun bagian baratnya dari pulau tepi-tepi dari Sumatera bagian baratnya itu wajar sekali bahwa daerah kita itu terkhusus untuk Sumatera Barat, Aceh, Bengkulu. Nah, itu dan juga termasuk kepulauan Mentawai itu sangat berpengaruh sekali atau sangat tinggi sekali tingkat potensi mengalami gempa bumi. Nah, semakin besar risiko kegempaan, maka semakin rawan daerah tersebut terjadinya bahaya gempa. Lanjut, bentuk rupa bumi. Nah, permukaan bumi pada dasarnya dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu daratan dan perairan. Bentuk dari perairan ada bermacam-macam seperti laut, sungai, danau, dan sebagainya. Selain perairan, daratan juga memiliki bentuk yang beraneka ragam, baik dari tinggi rendahnya maupun yang lainnya. Nah, bisa terlihat bahwa ada gunung, ada lembah, ada daratan tinggi, ada perbukitan, ada sungai, ada danau, dan ada dataran rendah. Itu semuanya ada di bentuk rupa bumi di daratan. Yang pertama itu bentuk rupa bumi di daratan ada berupa gunung. Nah, apa itu gunung? Gunung adalah bentuk muka bumi yang menonjol tinggi ke atas seperti kerucut. Nah, gunung ini memiliki 3 bagian pokok, yaitu yang pertama ada puncak gunung, yakninya bagian dari atas dari gunung. Yang kedua lereng gunung, yaitu bagian tengah dari pegunungan yang berupa sisi miring. Dan yang ketiga ada kaki gunung. Nah, biasanya kaki gunung ini itu dijadikan tempat pemukiman masyarakat. Yang selanjutnya itu ada pegunungan. Apa itu pegunungan? Jadi mempunyai nama yang mirip dengan gunung, bukan? Nah, hal ini memang pegunungan merupakan kumpulan dari beberapa gunung yang menyambung menjadi satu, sehingga
di pegunungan ini kita dapat menjumpai banyak-banyak gunung, sehingga rangkaian dari beberapa gunung, sehingga akan terbentuk jadinya pegunungan. Kita lanjut ke pegunungan di Indonesia. Di pegunungan Indonesia itu sendiri banyak memiliki pegunungan yang membentang di pulau-pulau besarnya seperti Sulawesi, Sumatera, Jawa, dan Papua. Ada beberapa pegunungan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu Pegunungan Bukit Barisan. Nah, Pegunungan Bukit Barisan ini itu terkenal di wilayah barat Indonesia. Nah, pegunungan ini membentang sepanjang 1650 km dari utara ke selatan Pulau Sumatera. Pegunungan Bukit Barisan ini melintas dari Provinsi Aceh hingga Provinsi Lampung dan seolah membelah Pulau Sumatera menjadi sisi timur dan barat dengan kondisi geologis yang berbeda. Yang kedua itu Pegunungan Kapur Utara. Nah, Pegunungan Kapur Utara itu adalah pegunungan yang membentang di pesisir utara Pulau Jawa. Pegunungan ini membentang melewati Pati, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Lamongan. Nah, pegunungan ini membentang sekitar 50 km dengan rata-rata ketinggiannya gunungnya itu menyusun adalah sekitar 800 meter dari permukaan laut atau mdpl, meter di atas permukaan laut. Yang ketiga itu ada tentang Pegunungan Menoreh. Pegunungan Menoreh itu adalah pegunungan yang menjadi batas alami, batas alami antara Kabupaten Kulon Progo, Magelang, dan Purworejo. Nah, keindahan pegunungan ini Menoreh sangat terkenal di kalangan pecinta wisata, khususnya yang mengagumi keindahan Candi Borobudur. Pegunungan Menoreh di kejauhan itu terlihat membentuk sosok seorang yang sedang tidur gitu. Yang keempat itu ada Pegunungan Meratus. Pegunungan Meratus itu merupakan pegunungan yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Pegunungan ini membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua dan masih terus membujur hingga ke Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Lalu yang kelima ada Pegunungan Jayawijaya. Pegunungan Jayawijaya ini merupakan barisan pegunungan yang ikut menyusun Pegunungan Maoke. Puncak tertinggi dari Pegunungan Jayawijaya adalah Puncak Jaya yang memiliki ketinggian itu 4.884 meter dari permukaan laut. Karena dipenuhi dengan gunung-gunung yang mempunyai puncak tinggi, maka Pegunungan Jayawijaya diakui sebagai pegunungan tertinggi di Indonesia. Yang keenam ada Pegunungan Barisan Sudirman. Pegunungan Barisan Sudirman ini pegunungan yang terletak di Papua. Pegunungan ini membelah Papua menjadi dua dari arah barat ke timur. Seperti Pegunungan Jayawijaya, pegunungan ini juga dianggap sebagai penyusun Pegunungan Maoke. Yang ke-7, Pegunungan Kars Batimurung. Nah, Batimurung itu Pegunungan Kars Batimurung itu merupakan pegunungan yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak sama seperti pegunungan pada umumnya, Pegunungan Kars Batimurung merupakan suatu pegunungan kapur yang sangat unik. Pegunungan ini berlokasi di Taman Nasional Batimurung Bulu Sarang yang menyimpan pesona alam sangat cantik di antara tebing-tebing yang terjal. Yang selanjutnya kita bahas tentang perbukitan. Perbukitan itu adalah bentuk muka bumi yang tinggi, memanjang, dan terdiri atas bukit-bukit dengan ketinggian rata-rata itu antara 20 sampai 300 meteran. Perbukitan ini memiliki pegunungan hanya tingkat ketinggiannya lebih rendah atau di bawah pegunungan. Nah, beberapa contohnya bukit ataupun perbukitan yaitu seperti Bukit Lebong di Bengkulu, Bukit Tinggi di Sumatera Barat, dan Bukit Sumedang di Jawa Barat. Dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Itu adalah juga disebut dengan plato, merupakan dataran atau tanah datar yang luas di daerah yang tinggi. Nah, ketinggian relief ini sekitar 200 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Nah, ada beberapa dataran tinggi di Indonesia. Antaranya pertama itu dataran tinggi Gayo di Aceh, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dan dataran tinggi Malang di Jawa Timur. Lalu kita bahas tentang dataran rendah. Tadi kita dataran tinggi ya, sekarang dataran rendah. Dataran rendah itu adalah bagian dari permukaan bumi yang datar dan rendah dengan ketinggian dari 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, contohnya dataran rendah itu di Indonesia
Yang pertama itu dataran rendah Surakarta. Yang kedua dataran rendah pantai utara Jawa, dan yang ketiga dataran rendah pantai timur Sumatera. Yang selanjutnya kita bahas tentang lembah. Apa itu lembah? Lembah itu adalah selain berupa tonjolan, jadi selanjutnya bentuk relief permukaan daratan merupakan cekungan atau dataran yang rendah. Salah satu adalah lembah. Jadi lembah itu merupakan dataran rendah yang berada di sekitar perbukitan atau pegunungan, atau di sela-sela yang ada di kaki perbukitan atau di pegunungan disebut dengan lembah. Jadi sela-sela antara perbukitan atau pegunungan disebut dengan lembah. Nah, lembah itu biasanya contohnya yang ada di Indonesia yaitu ada lembah Baliem di Papua, ada lembah Bada di Sulawesi Tengah, ada lembah Anai di Sumatera Barat, ada lembah Ngarai Siano di Sumatera Barat, ada lembah Harau di Sumatera Barat. Jadi lembah-lembah yang bagus itu banyak di Sumatera Barat ternyata ya. Jadi sangat beruntung yang tinggal di Sumatera Barat. Oke. Nah, selanjutnya bentuk rupa bumi perairan danau. Nah, kita masuk tentang danau. Danau, apa itu danau? Danau itu adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh dataran. Masuk daratan. Soalnya kembali, danau itu adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Ada dua macam, yang pertama itu danau alami, dan kedua danau buatan. Apa bedanya? Kalau danau alami itu terbentuk karena letusan gunung berapi. Danau alami itu yang bentuknya kecil disebut dengan sedang ataupun telaga. Contohnya danau alami di Indonesia adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Danau ini memiliki ukuran panjang sekitar 100 km hingga lebar 30 km dan kedalaman sekitar 505 meter. Untuk danau buatan itu adalah bendungan atau waduk. Jadi waduk dibuat dengan bendungan aliran sungai. Contohnya danau buatan di Indonesia adalah Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita lanjut ke sungai. Apa itu sungai? Sungai adalah aliran air yang besar di daratan. Sungai mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Bagian-bagian sungai terdiri dari pertama ada hulu, ada hilir, dan ada muara. Hulu itu merupakan bagian awal dari sebuah sungai. Biasanya terletak di pegunungan, sedangkan hilir itu bagian sungai yang terakhir. Yang akhirnya bagian ini akan mengantarkan sungai ke bagian muara atau laut. Apa itu muara? Muara itu tempat berakhirnya air sungai. Air sungai biasanya bermuara di laut. Nah, ini adalah contoh sungai yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Sungai Brantas di Jawa Timur, Sungai Ciliwung di Jawa Barat, Sungai Kahayan di Kalimantan Tengah, Sungai Kapuas di Kalimantan Barat, Sungai Maruju di Sulawesi Tengah, Sungai Bian di Papua, Sungai Belawan di Sumatera Utara, Sungai Ampang di Nusa Tenggara Barat, dan Sungai Marikrubu di Maluku. Kita lanjut ke lautan. Apa itu lautan? Lautan itu adalah daratan perairan yang sangat luas. Nah, kalau penjelasan dari masing-masing wilayah lautan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, samudra. Samudra adalah laut yang sangat luas dan dalam, misalnya Samudra Pasifik, Samudra India, dan Samudra Atlantik. Kalau laut itu adalah perairan yang sangat luas dan dalam dan berhubungan dengan samudra, misalnya Laut Jawa, laut atau utara Pulau Jawa, Laut Banda itu selatan dari Pulau Saram, dan Laut Sulawesi atau utara dari Pulau Sulawesi. Sedangkan selat, nah jadi selat adalah laut sempit di antara dua pulau, misalnya Selat Madura di antara Pulau Madura dan Pulau Jawa, lalu Selat Bali di antara Pulau Bali dan Pulau Jawa, dan Selat Sunda yang di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Jadi paham ya beda antara samudra, laut, dan selat. Kita lanjut ke teluk. Teluk adalah lautan yang menjorok ke daratan. Jadi lautan yang menjorok ke daratan itu teluk. Sedangkan tanjung itu daratan yang menjorok ke laut. Nah, contoh seperti teluk yaitu adalah Teluk Cendrawasih di Papua, Teluk Tomini di Sulawesi, dan Teluk Bone di Sulawesi. Itu dia menjorok, bisa dilihat gambarnya itu. Jadi lautnya itu menjorok ke daratan. Sedangkan tanjung itu adalah daratan yang menjorok ke laut.
Nah, jadi contohnya seperti apa ya, kalau Tanjung seperti Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, Tanjung Priok di DKI Jakarta, Tanjung Ringgit di Nusa Tenggara Barat, dan Tanjung Bakung di Bali. Lalu kita bahas tentang palung. Apa itu palung? Palung adalah jurang yang dalam di dasar laut, misalnya Palung Jawa, Palung Mariana, nah dan palung-palung lainnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, itu adalah materi lahan. Nah, lahan, apa itu lahan? Lahan yang dimaksud itu adalah kondisi tanah, jenis tanah yang mempengaruhi pada kesuburan tanah. Letak geografis dan astronomis di Indonesia memiliki pengaruh yang sangat penting dan membentuk bagian macam-macam tanah. Ada beberapa tanah atau jenis tanah. Yang pertama itu tanah aluvial. Itu karakteristiknya itu adalah tanah yang sangat cocok untuk pertanian, baik pertanian padi maupun palawija seperti jagung, tembakau, dan jenis tanaman lainnya. Nah, persebarannya itu ada tanah banyak disebarkan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Bisa lihat inilah bentuk dari tanah aluvial. Yang kedua ada tanah andosol. Tanah andosol itu merupakan satu jenis tanah vulkanik di mana terbentuknya karena adanya proses vulkanisme. Nah, karakteristiknya itu warna dari tanah andosol itu coklat keabu-abuan. Nah, persebarannya itu berada di Indonesia tersendiri, itu merupakan daerah cincin api. Banyak terdapat tanah andosol seperti Jawa, Bali, Sumatera, dan Nusa Tenggara. Lalu tanah entisol. Tanah entisol itu merupakan saudara dari tanah andosol, namun biasanya merupakan pelapukan dari material yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi seperti debu, pasir, lahar, dan lapili. Nah, karakteristiknya itu adalah tanah ini sangat subur dan merupakan tipe tanah yang masih muda. Nah, biasanya persebarannya itu berada di sekitar gunung berapi seperti di pantai Parangtritis, Yogyakarta, dan daerah Jawa lainnya yang memiliki gunung berapi. Lalu yang keempat itu tanah grumusol. Nah, bisa kita lihat di sini tanah grumusol itu tanah yang berbentuk dari pelapukan batu kapur dan tufa vulkanik. Nah, karakteristiknya itulah tanahnya kering dan mudah pecah, terutama saat musim kemarau, dan memiliki warna hitam. Tingkat keasaman pH-nya itu tidak memiliki netral hingga bersifat basah atau alkalis. Nah, persebarannya itu berada di Jawa Tengah, Demak, Jepara, Pati, Rembang. Lalu Jawa Timur ada Ngawi dan Madiun, dan Nusa Tenggara Timur. Karena tekstur yang kering, maka akan bagus jika ditanami vegetasi kuat seperti kayu jati. Yang kelima ada tanah humus. Tanah humus itu adalah tanah yang bentuk dari pelapukan tumbuhan. Nah, mengandung banyak unsur hara dan mineral. Berarti itu sangat subur sekali tanahnya. Karakteristiknya itu tanah humus itu sangat baik untuk bercocok tanam. Nah, sehingga kandungannya yang sangat subur dan baik untuk tanaman, sehingga tanaman sangat memiliki humus yang tinggi. Akibatnya tanaman itu cepat unsur haranya dan mineralnya itu banyak karena pelapukan tumbuhan hingga warnanya agak kehitam-hitaman. Nah, persebarannya itu ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Papua, dan sebagian wilayah Sulawesi. Lalu yang keenam ada tanah kapur. Tanah kapur itu tanah yang berasal dari batuan kapur yang melalui pelapukan. Nah, persebarannya itu berada di daerah kering seperti Gunung Kidul, Yogyakarta, dan di daerah pegunungan kapur seperti di Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur. Lalu yang ketujuh ada tanah latosol. Itu tanah salah satu yang terdapat di Indonesia. Tanah ini berbentuk dari pelapukan batuan sedimen dan metamorf. Nah, persebarannya itu tanah latosol ini di daerah Sulawesi, Lampung, Kalimantan Timur, dan Barat, Bali, serta Papua. Nah, ini ada penugasan yang pertama. Silahkan kalian catat penugasannya. Ada tugas yang satu, itu carilah informasi tentang kondisi tanah di lingkungan sekitar kalian. Nah, jadi kalian akan menentukan, nah, di daerah kalian itu termasuk tanah apa sih jenisnya. Nah, kemudian identifikasi pengaruh kondisi tanah tersebut terhadap aktivitas ekonomi penduduk setempat. Nah, apa yang cocok diolah di lahan tersebut. Paham ya? Silahkan ditulis pendapatnya masing-masing nanti di komentari atau di koreksi oleh tutor ataupun guru yang mengajar nantinya. Oke, kita lanjut.
ke unit kedua, itu flora dan fauna di Indonesia. Oke, kita diskusi dulu sebentar ya, diskusi dengan teman, diskusi dengan saudara, ataupun diskusi dengan orang terdekat kalian masing-masing. Itu kondisi yang dialami oleh fauna orang hutan yang ada di foto ini sangat terlihat. Itu bagaimana sebab yang dialami oleh orang hutan tersebut. Nah, bagaimana sebab yang dialami itu? Kenapa dia seperti ini? Apa pendapat kalian tentang foto yang sudah ada? Oke, coba diskusikan dengan temannya nanti, atau dengan orang tua, ataupun dengan orang sekitar kalian nanti. Apa tanggapan kalian tentang foto di sini? Apakah baik atau buruk? Apakah positif atau negatif? Oke, silahkan nanti dibahas. Kita lanjut ke materi selanjutnya kita. Yang pertama itu bioma tundra. Kita bahas tentang flora fauna. Kita bahas flora dulu. Flora itu adalah dunia tumbuh-tumbuhan. Nah, bahwa dunia tumbuh-tumbuhan itu di dunia itu ada terbagi beberapa. Yang pertama itu ada bioma tundra. Bioma tundra itu adalah memiliki iklim es abadi. Tumbuhan kecil seperti rumputan, berbunga kecil dan lumut. Nah, fauna itu beruang dan rusa. Lalu bioma taiga. Bioma taiga itu adalah pepohonan berdaun seperti jarum, misalnya pinus, konifer. Nah, faunanya itu ada beruang hitam, ada serigala, ada mouse, ada burung-burung yang berimigrasi ke selatan musim gugur. Yang ketiga ada bioma gurun. Apa itu bioma gurun? Bioma gurun itu adalah padang pasir, curah hujannya kurang dari 250 mm per tahun. Faunanya biasanya itu adalah unta, hewan, reptil, hewan penyerat yang tinggal di tanah. Nah, yang selanjutnya itu ada bioma stepa atau padang rumput. Jenis-jenis rumput, tidak ada pohon dan semak belukar. Bisa kita lihat di sudut video, ada fotonya, itu dia. Nah, biasanya fauna yang ada di sana adalah fauna kuda, kerbau, bison, zebra, kanguru, ular, rusa, antelop, belalang, dan burung. Lalu di bioma selanjutnya adalah bioma hutan gugur. Nah, didominasi oleh tumbuhan peluruh atau tumbuhan gugur. Biasanya fauna itu terdapat adalah fauna tikus, bajing, lalu ada beruang dan burung. Lalu selanjutnya ada bioma hutan hujan tropis. Nah, bisa lihat di fotonya, sangat rimbun, sangat hijau, dan sangat lembab sekali. Nah, jadi selalu basah dan lembab, memiliki tumbuhan yang tinggi dan lebat. Wilayahnya terletak di garis khatulistiwa. Nah, itu sepertinya tuh di Indonesia, yang terkhusus Indonesia bagian barat. Nah, fauna ini adalah faunanya itu ada hewan primata seperti monyet, serta kera, ular, dan burung. Tanaman epifit seperti anggrek. Lalu yang terakhir ada bioma sabana. Itu adalah padang rumput yang disekelilingi oleh pepohonan. Nah, berada pada daerah tropis atau subtropis, tropis ya. Bioma ini ada di Afrika, Amerika Selatan, Australia, dan Indonesia. Indonesia itu ada di Nusa Tenggara Timur. Oke, kita lanjut ke bioma tundra. Oke, persebaran yang ada pada fauna Indonesia itu bisa kita lihat dari 225 juta tahun lalu, bahwa dulunya bumi itu hanya satu benua. Lalu mulai bergerak dari 200 juta tahun lalu. Lalu bergerak lagi pada 135 juta tahun lalu, sehingga daerah di bumi itu terbagi menjadi dua benua, atau benua Gondwana dan Laurasia. Lalu terpecah lagi menjadi 5 pada tahun 65 juta tahun yang lalu, dan sampai saat sekarang ini menjadi 5. Nah, bentuknya sudah seperti saat sekarang ini. Nah, Indonesia juga terdiri dari Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur, persebaran flora dan faunanya. Yang ini dia persebaran flora fauna di Indonesia. Ada Indonesia bagian barat, ada Indonesia bagian tengah, ada Indonesia bagian timur. Indonesia bagian barat disebut dengan tipe asiatis. Indonesia bagian tengah disebut dengan tipe peralihan, dan Indonesia bagian timur termasuk tipe australis. Ini dia tipe-tipe Indonesia bagian barat atau tipe asiatis. Nah, fauna tipe Indonesia bagian barat itu ada gajah, harimau, badak, tapir, rusa, beruang, madu, orangutan, burung merah, siamang, owa Jawa,
dan macan tutul. Sedangkan flora tipe Indonesia bagian barat itu adalah anggrek, damar, lumut, jamur, paku-pakuan, pohon jati, pinus, cemara, kayu putih, suwek raksasa, dan Rafflesia alnurdi. Yaitu tipe Indonesia bagian tengah. Indonesia bagian tengah itu faunanya itu ada anoa, kuda, tangkasi, arba birusa, komodo, burung maleo. Dan floranya itu ada langsei, ada kayu hitam, ada akasia, ada anggrek putih donggala, ada pohon eboi, pala, kayu manis, kenari, dan lontar. Di Indonesia bagian timur atau tipe Australis, bahwa tipenya ini adalah berupa cendrawasih, kasuari, kanguru, walabi, kuskus, koala. Sedangkan tipe floranya itu adalah agatis, cendana, podocarpus, ada pakis, dan ada eucalyptus. Ini adalah persebaran flora fauna di dunia. Bisa kita lihat. Nah, ini ada persebaran flora fauna di dunia. Ini persebaran faunanya lagi ya, menurut Alfred Wallace, bahwa ada terbagi menjadi 6 bagian. Ada tipe Palearktik, Ethiopian, Oriental, Australis, Neotropik, dan Nearktik. Nah, kita masuk ke penugasan kedua. Nah, penugasan kedua, penjualan satwa langka terbesar di Asia Tenggara adalah Indonesia. Bagaimana pendapat kalian terhadap pernyataan di atas? Nah, apakah kalian setuju bahwa Indonesia itu sebagai penjual satwa langka? Nah, kalau kita jual satwa langka tersebut, apa dampaknya? Apakah positif atau negatif? Yuk, mari berpendapat. Silahkan tulis di buku catatannya, silahkan dikomentari, dan silahkan beri jawaban menurut pendapat Anda semua. Apakah baik kegiatan penjualan satwa langka tersebut atau tidak? Kalau jika, silakan alasannya apa, tulis nanti, konfirmasi dengan tutor ataupun dengan guru yang bersangkutan. Oke, cukup dulu, sekian dan terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sangat dan mudah lagi untuk belajarnya. Dan cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih atas tontonannya, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya sehingga nanti notifikasinya selalu memberikan informasi-informasi video terbaru tentang materi-materi pembelajaran tentunya. Oke, cukup sekian dulu. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.